susu mangiri kate andi. Oh Batara malampoa ikau mamingku palak doa. Oh Batara pun napane tenama drilinoa. Pasi buntulana di akhirat sabaian cinnaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita bersama di cara obrolan kesehatan terkait dengan kesehatan gigi dan mulut dalam Islam. Dan tentu kita akan nanti membahasnya lebih jauh bersama dengan narasumber kita, bersama Dr. Gigi Nur Fadila Arifin Mars, Direktur Utama RSIGM FKG UMI. Dan tentu obrolan kesehatan gigi dan mulut dalam Islam tentu ini sangat penting. Kenapa? Karena tentu dalam agama Islam juga tentu sangat mengatur pentingnya kesehatan. Dan langsung saja kita sapa beliau, sudah ada di studio bersama narasumber kita Ibu Dr. Gigi Nur Fadila Arifin Mars. Assalamualaikum, selamat pagi Dok. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Ruslan. Iya, apa kabar Dok ini? Alhamdulillah. Ini Selamat pagi sahabat budaya semua. Iya. Dan luar biasa pada pagi hari ini meskipun di tengah-tengah kesibukan beliau ini masih tetap meluangkan waktu. Ini tentunya sangat penting sekali karena berkaitan dengan kesehatan ya Dok ya. Ya. Saya itu sangat tertarik ketika obrolan tentang seputaran kesehatan, apalagi kesehatan ini terkadang kita menganggap sesuatu hal yang biasa, tetapi nanti ketika sudah sakit baru merasakan wah ternyata Iya, benar salah sekali. satu nikmat yang paling istimewa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu masalah kesehatan. Dok, mungkin bisa sedikit cerita-cerita dulu terkait dengan kesehatan ini sendiri, karena begitu pentingnya kesehatan itu sendiri. Kadang biasa orang ya nanti ketika sudah sakit baru tersadar bahwa ternyata kesehatan itu adalah sesuatu hal yang sangat mahal. Ya benar sekali Kak Ruslan. Ya seperti ya hadis riwayat ya bahwa dua hal yang sering terlupakan yaitu kesehatan dan waktu. Ya. Nah, kesehatan gigi sendiri memang paling sering dilupakan sama masyarakat. Kadang tuh kita dokter gigi nanti kita dicari pas mereka nanti sakit gigi. Padahal sebenarnya berkunjung ke dokter gigi itu tidak harus menunggu sakit. Bisa misalnya sekedar kontrol, datang bersihkan karang gigi. Jadi semakin sering seseorang berkunjung ke dokter gigi, maka tentunya lebih cepat dideteksi kalau ada gangguan kesehatan pada gigi dan mulutnya. Nah, sebenarnya rongga mulut itu walaupun kecil, tetapi kita bisa mendeteksi adanya kelainan penyakit sistemik. Misalnya ada penyakit diabetes, gula hipertensi. Terus ada beberapa penyakit lah, dan itu bisa dilihat manifestasinya dengan memeriksakan kondisi gigi dan mulut. Malah kadang tuh ada pasien datang, mereka tahu kalau dia punya penyakit sistemik setelah berobat ke dokter gigi. Wah, ini karena kan kita ketahui bahwa segala sumber penyakit itu sebenarnya ketika dari gigi dan mulut itu yang tidak bersih tentu akan masuk ke pencernaan kita ya Dok ya. Iya benar sekali. Jadi pintu utamanya masuk makanan mulut. Ini ya dari mulut. Tapi terkadang ini yang sering disepelekan oleh orang memelihara kesehatan gigi. Nah Dok, ke kegiatan sehari-hari tentu ini menjadi hal yang sangat penting dalam setiap aktivitas kita, sering melakukan apapun itu di mana terkadang kita makan, dan tentu menjaga kesehatan mulut dan gigi ini sangat penting sekali. Nah, tentu dalam sisi kesehatan, ketika kita lihat ajaran Islam ini juga sangat mengatur banyak hal terkait dengan kesehatan itu sendiri, termasuk salah satunya yaitu ketika kita mau sholat itu biasanya berwudu ya Dok ya? Iya benar. Bagaimana itu di dalam satu hari ketika kita betul-betul menjalankan syariat Islam khususnya sholat 5 waktu, berarti 5 kali itu kita membersihkan rongga mulut kita ini.
Ini menariknya nih, ya, Dok. Mungkin ada sedikit sisi kesehatannya ini gimana relasinya? Ya, kalau berwudu kan kita pertama berkumur ya. Yeah. Sisa-sisa makanan yang biasa kalau di kedokteran gigi itu sisa makanan itu disebut debris. Yeah. Pada saat berkumur, sisa-sisa makanan yang tadinya mau menempel ke dalam gigi itu pada saat kita mengeluarkan, pada saat kita meludah, melepeh, itu kan keluar. Jadi kotoran yang tadinya sisa-sisa makanan ini yang sudah tidak terserap, itu dikeluarkan kotorannya. Jadi tidak melengket lagi pada gigi. Nah, kalau dibiarkan, kalau dibiarkan terus melengket, tidak ada pembersihan, tidak ada misalnya jarang gosok gigi atau cara sikat giginya yang tidak benar, itu sisa-sisa makanan tadi itu bisa menempel dan melekat lama dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut kalau dia melengket, itu lama kelamaan ada kan di rongga mulut ini dalam keadaan normal juga ada bakteri, bakteri normal. Bakteri normal ini kalau berkontak sama sisa makanan, jumlahnya bisa menjadi lebih banyak dan akan menyebabkan gigi itu terdemineralisasi atau terjadi kerusakan pada gigi, pada permukaan gigi, itu mengalami rapuh giginya, kemudian lama kelamaan bisa terbentuk karang gigi, giginya menjadi bolong karena sisa-sisa makanan tadi itu merusak dinding dari permukaan gigi. Jadi memang sangat penting untuk rajin habis makan minimal berkumur lah. Iya. Nah, kadang orang sering mengalami sakit gigi. Apakah sebenarnya faktor yang menyebabkan gigi? Sebenarnya bukan gigi yang sakit ya, gusi ya, atau bagaimana kan? Awalnya kan gigi itu seperti kue lapis. Ada tingkatan pertama yang kelihatan itu namanya lapisan email. Terus di dalamnya itu ada dentin. Terus di dalam dentin ada jaringan pulpa. Kalau infeksi, kerusakan tadi yang terus-menerus menempel, itu awalnya dia menggerogoti email. Email kalau tidak dirawat tembus ke dentin, ke lapisan kedua tadi. Nah, kalau masuk di dentin itu sudah mulai ada rasa-rasa ngilu, sudah mulai ada sensasi rasa yang dirasakan sama pasien. Kalau ada makanan masuk, mulai ada ngilu-ngilu. Tapi setelah responnya hilang, kembali sehat lagi dia rasa kalau sampai dentin. Terus kalau masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi, yang pulpa tadi, itu di dalamnya ada pembuluh, darah, saraf. Nah, ini yang biasa menyebabkan sakit berkepanjangan. Nah, itu pada saat sakit ini, Dok, biasa kan orang ambil jalan pintas langsung ke misalnya ke dokter menyarankan untuk dicabut begitu ya. Cabut saja jalan pintas. Padahal sebenarnya ada yang pernah saya dengar bahwa mencabut gigi itu adalah pilihan yang paling sangat terakhir intinya, Dok ya. Karena kalau kita bayangkan bahwa hal yang paling mahal itu adalah gigi di dalam anggota tubuh kita, itu ketika misalnya kita cabut itu kan ibaratnya ya kita mencabut kenikmatan dalam diri kita sendiri. Bahkan setelah diganti pun gigi ini diganti dengan gigi tiruan yang paling mahal. Sekarang itu yang paling mahal itu implan ya. Nah, kalaupun diganti masih tetap lebih bagus gigi yang asli yang telah diperbaiki, yang telah misalnya sudah ditambal, itu tetap lebih bagus daripada kondisi yang gigi tiruan yang paling baik saking mahalnya nih gigi. Karena saya pernah dengar ada satu gigi itu harganya 30 juta ya, Dok. Iya benar, itu implan. Padahal itu tidak mampu karena tidak ada lagi saraf yang tersambung ya dengan itu. Tapi memang persis kayak gigi asli. Tapi itu kan benda asing yang dimasukkan ke gigi. Itu butuh penyesuaian juga di dalam rongga mulut. Kalau gigi asli yang mengalami kerusakan, itu kan akarnya masih natural, sudah sesuai, tidak ada iritasi, tidak ada alergi karena bahannya, karena sudah bahannya alami, langsung nikmat dari Allah yang kita dapat. Jadi kalau kita ingin tahu kondisi gigi kita ini, Dok, sebenarnya itu yang dianggap masih bisa dirawat itu seperti apa sih kategorinya? Karena ada misalnya nih orang yang sudah keropos giginya, mungkin istilahnya tinggal akarnya aja. Apakah itu memang harus dicabut atau masih bisa dirawat? Kriterianya itu gimana sih? Kriterianya biasanya kalau
yang mau dirawat itu kan biasa istilah awamnya ke masyarakat, saya mau rawat gigi. Itu ada penambalan ya. Penambalan itu ada yang penambalan langsung bisa pada mahkota tanpa perawatan. Ada juga yang butuh perawatan saluran akar. Yang tadi kalau sudah kena saluran pulpanya, yang lapisan ketiga tadi yang pertama saya sebut, kalau sudah kena saraf maka itu harus perawatan saluran akar namanya. Tidak bisa langsung ditambal mahkotanya saja. Nah kalau perawatan saluran akar tentunya yang dibersihkan itu dari dalam akarnya, diangkat dulu jaringan-jaringan yang mati, disterilkan, sudah tidak ada infeksi lagi di dalam, baru kita isi tambalan dari akarnya. Setelah selesai ditambal bagian akarnya, baru masuk ke bagian mahkota. Dan itu butuh waktu yang lebih lama dibanding yang langsung ditambal, karena dia harus perawatan, ya, perawatan saluran akar. Terus restorasi, kadang kita memilih kriteria gigi yang bagaimana. Biasanya kalau kondisinya, kalau kita lihat secara klinis, jaringan yang sehat masih lebih besar daripada jaringan yang rusak. Itu bisa direstorasi. Kalaupun misalnya jaringan yang misalnya kan 4 mahkotanya ini gigi, misalnya gigi belakangnya terdapat 4 cups, 4 tonjolan di mahkotanya, misalnya hilang 2, apa masih bisa atau tidak? Masih bisa. Ada lagi namanya mahkota. Jadi setelah dirawat tadi, kita bungkus giginya, dibangun dulu, baru dibungkus giginya. Jadi kembali ke bentuk asli sesuai anatomi. Jadi akarnya masih tetap asli, di atasnya dibuatkan gigi tiruan. Oh begitu ya. Jadi banyak pilihan, banyak pilihan perawatan di kedokteran gigi. Tidak asal sakit langsung dicabut. Ibaratnya nih kayak rumah yang sudah hancur, yang penting masih kuat pondasinya, ya masih bisa dibangun, bisa diperbaiki di atasnya. Nah kalaupun sekali sisa akar rata, nah itu biasa kita lihat, oh kalau ini sudah indikasi untuk dilakukan pencabutan. Dan kalau sudah dicabut, itu bukan terakhir lagi, masih ada PR selanjutnya. Supaya gigi tidak memanjang. Tidak memanjang di atasnya, kan gigi itu selalu mencari teman kontaknya. Betul. Jadi supaya giginya yang di atas tadi mencari teman kontak tidak semakin memanjang, maka daerah kosong itu harus dipasangkan gigi tiruan. Selain gigi atas yang akan terlihat lebih memanjang karena dia mencari teman kontaknya, gigi tetangganya juga itu akan nyerong, miring ke daerah kosong. Jadi untuk menghindari hal itu, ya kita pasangkan gigi tiruan. Wah, ternyata gigi kita ini perlu juga tetangga ya. Dia tidak mau dalam kosong, artinya apa? Itu sangat berpengaruh juga ya. Nah, kalau kita lihat ini kan memang banyak sekali penyakit gigi ini, apa namanya, sakit gigi ini memang sangat banyak kena bagi anak-anak muda sekarang juga. Nah ini terkadang banyak kan orang berpikiran, wah nanti kalau sudah tua baru mau pasang gigi palsu. Tapi kalau misalnya kan dari anak-anak, mungkin ini dok ya merawatnya itu seperti apa? Karena banyak juga dilihat anak-anak setelah tumbuh bagus giginya, tapi karena faktor makanan, mungkin faktor susu apalah yang menyebabkan itu sampai hancur giginya. Itu gimana sih? Mungkin ada tips ini dok bagi ibu-ibu kita yang tentu punya anak-anak yang masih utuh giginya ya, belum rusak, itu sebaiknya apa yang harus dilakukan untuk perawatan gigi anak? Jadi faktor yang bisa menyebabkan kerusakan pada gigi itu memang banyak sekali. Pertama itu masalah makanan. Makanan yang disarankan mengkonsumsi itu makanan yang berserat, bergizi dan berserat ya. Misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, itu kan mengandung vitamin dan kalsium yang dibutuhkan sama gigi. Jadi makanan yang disarankan itu tadi sayur, buah, yang makanan berserat. Selain itu, makanan berserat itu memudahkan gigi untuk pembersihannya, karena dia menstimulus saliva, air liur. Pada saat kita mengunyah itu kan dia agak bertekstur, jadi dia menstimulus air liur untuk mengalir.
Nah, air liur itu sebagai pembersih alami dalam mulut. Nah, tips kedua yaitu tentunya rajin membersihkan kesehatan gigi. Misalnya gosok gigi minimal 2 kali sehari. Pagi sebelum berangkat sekolah, setelah sarapan, dan malam sebelum tidur. Itu minimal sekali. Setelah sarapan ya, Dok? Setelah sarapan harusnya. Nah, banyaknya jadi juga. Setelah makan kan ada sisa makanan. Iya. Jadi cuman kadang memang kita sekalian mandi kan. Mandi dulu ya. Mandi sudah sikat gigi, setelah itu sarapan. Setelah itu sarapan. Justru. Jadi kalau misalnya pola kita seperti itu enggak apa-apa, tapi setelahnya minimal kumur-kumur. Oh, gitu ya, Dok. Iya. Dan paling penting ini sikat gigi sebelum tidur. Iya. Karena kan kita ini akan istirahat. Jadi bakteri itu mengendap, air liur mengendap, tidak ada aktivitas. Dan di situ paling bakteri itu bekerja untuk menggerogoti kalau dia yang tadi sisa-sisa makanan tidak dibersihkan, itu sifatnya asam dan akan lebih mudah, lebih mempercepat kerusakan permukaan gigi. Jadi jangan lupa sikat gigi malam. Iya. Jadi itu tadi pola hidup sebenarnya kita sebaiknya makan dulu baru sikat gigi. Sebaiknya. Tapi kan selama ini kan setelah kita pada saat mandi dikit sikat gigi baru biar sarapan. Efisien. Kadang kita sikat gigi. Betul. Nggak apa-apa. Tapi paling tidak setelah makan itu kita kumur-kumur. Iya. Nah, Dok, kalau dalam Islam itu kan ada istilahnya sunnah Nabi yaitu menggunakan siwak ya. Apakah ada juga kaitannya dengan kesehatan gigi dengan siwak ini sampai Nabi juga menganjurkan untuk bersiwak begitu? Iya, jadi kalau siwak kalau dilihat dari beberapa referensi ya, siwak itu mengandung bahan alkaloid tanin dan ini bermanfaat. Dia berfungsi bahan-bahan kandungan dari siwak ini dia mengandung antibakteri dan anti jamur. Jadi manfaatnya itu tadi bakteri yang ada itu bisa dikurangi dengan pemakaian siwak. Selain bahan alkaloid tanin itu ada juga vitamin C dan kalsiumnya. Kalsium itu kan dibutuhkan untuk gigi untuk memperkuat. Jadi lebih tahan kalau ada kondisi asam. Nah, sekarang orang sudah jarang menggunakan siwak. Ya, minimal kita pakai sikat gigi dengan pasta berfluoride kalau kita sarankan sekarang. Iya. Jadi ada kandungan fluoride pada pasta yang membantu, yang sifatnya menyerupai siwak tadi. Jadi ternyata untuk pasta gigi juga ini banyak hal yang tentu menjadi perhatian bagi masyarakat ya untuk memilihnya. Karena begitu banyaknya. Ya, jadi tidak hanya sembarang karena ada kan juga gigi yang sensitif misalnya. Iya. Baik, Dok, kayaknya masih banyak hal yang ingin kami pertanyakan nanti terkait dengan kesehatan gigi ini, tapi sebelumnya kita hadirkan dulu satu persembahan lagu berikut ini. Oke. Angin memiriku pasang ditujui tongtonganan tu sarawat tak lupa. Angin memiriku pasang ditujui tongtonganan tu sarawat tak lupa. Nama ngurangi tutenaya parisina.
Batumi angin mamiri, angin ngerang dingin-dingin, nama lantang sari buku. Batumi angin mamiri, angin merang dingin-dingin, nama lantang sari buku. Aule mangerang naku, na lolorang jene mata. Aule mangerang naku, na lolorang jene mata, na lolorang, na lolorang, na lolorang jene mata. Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya. Masih bersama di 92,5 FM Perempatan RRI Makassar. Tentunya kita masih bersama di obrolan kesehatan terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini tadi salah seorang yang bernama William Edis dari Inggris ini, Dok. Ternyata dia tidak sengaja menemukan sikat gigi. Ya, iseng aja iseng ya. aja. Akhirnya bisa memberikan manfaat bagi seluruh di dunia lah ya, istilahnya mengenal dengan sikat gigi. Tetapi kalau di dalam Islam itu sendiri kan kita juga sudah kenal dengan siwak itu sendiri ya. Yang mana tentu dalam hal ini kita memang disunahkan oleh Nabi untuk menggunakan siwak untuk membersihkan kerang gigi. Bahkan dalam hadis yang masyhur itu mengatakan bahwa buanglah sisa makanan di gigimu karena perbuatan itu adalah kebersihan. Dan sesungguhnya kebersihan itu adalah menggiring kita kepada keimanan ya, Dok ya. Nah, tentu ini sangat penting kaitannya dengan kesehatan kita. Nah, mungkin bisa cerita lagi sedikit, Dok. Kadang orang kan jarang memperhatikan gigi dan mulutnya. Kadang ini dianggap sesuatu hal yang sangat sepele tetapi sangat penting juga karena bukan hanya berdampak bagi kesehatan kita. Nah, taruhlah misalnya ketika kita misalnya tidak hal dalam memelihara kesehatan gigi ini, tentu menimbulkan juga misalnya bau mulut ya. Ini mohon maaf ini karena ada juga kan ini sangat mengganggu begitu. Ya, ini apa yang menyebabkan itu, Dok? Sampai ada biasa yang mungkin sudah sampai mengeluarkan bau yang tidak sedap begitu dengan lawan bicara kita. Ya, tadi itu misalnya sisa makanan yang tidak dibersihkan ya. Nah, sisa makanan itu menempel lama-lama selain menggerogoti gigi. Kalau dia menggerogoti gigi artinya gigi menjadi berlubang. Itu juga bisa membentuk plak yang lama-kelamaan plak itu berubah menjadi kalkulus atau karang gigi ya. Bahasa awamnya itu karang gigi. Karang gigi ini yang membuat
nafas menjadi tidak segar, beraroma busuk, terus gusi sering berdarah. Misalnya kita sikat gigi sedikit, kok berdarah? Apa bermasalah? Apa yang terjadi di dalam mulut saya? Padahal ternyata itu adalah pengaruh dari karang giginya. Jadi minimal ya, nyambung tadi pertanyaan sebelumnya ya, selain makanan membersihkan rongga mulut, kita disarankan untuk datang berkunjung ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, karena ada beberapa hal yang tidak bisa terjangkau, tidak kelihatan, tidak nampak, dan itu kita membutuhkan bantuan orang yang profesional, dokter gigi dalam hal ini. Iya, minimal 2 kali dalam setahun. Iya. Sudah berapa tahun? Mungkin ada sahabat budaya bisa mereka-reka diri kita ini kira-kira sudah masuk nggak ya? Iya. Karena mungkin seumur hidup tidak pernah membersihkan karang gigi, hanya mengandalkan sikat gigi aja. Iya, kebetulan ini kita di Rumah Sakit Islam Gigi Mulut bekerja sama dengan FKG sama Unilever. Bulan November nanti ada baksos pemeriksaan kesehatan gigi dan perawatan, dan itu gratis buat semua. Jadi boleh berkunjung ke kami tanggal 8 sampai 10 November. Ada Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Jadi nanti sahabat budaya yang mungkin ingin coba-coba lah ya untuk membersihkan karang giginya, karena mungkin belum punya pengalaman pernah dibersihkan karang giginya, itu nanti bisa bergabung di acara yang tadi disampaikan Bulan Kesehatan Gigi Nasional ini. Dan kalau kita lebih rajin datang kontrol, karena penyakitnya itu lebih cepat dideteksi, Kak. Kalau cepat dideteksi tentunya waktu perawatan lebih singkat, biaya juga lebih ringan, lebih ekonomis. Dan jadi lebih cepat tahu, itu lebih bagus lah. Kan ada pepatah ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi tidak harus menunggu sakit gigi dulu baru berkunjung ke dokter gigi. Dan saya juga tidak setuju lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Dua-duanya harus dijaga, gigi dan hati. Iya, benar. Iya, bukan hanya hati yang perlu dijaga. Ya, walaupun gigi tidak mematikan secara jarang mematikan, walaupun ada beberapa kasus orang meninggal karena gigi berlubang seperti lesus yang pelawak itu kan, dia meninggal karena ada bakteri yang didapatkan dari gigi masuk ke jantung yang menginfeksi. Padahal sebenarnya kan ini kalau kita sadari sebenarnya sumbernya penyakit itu ketika misalnya gigi yang tidak bagus, bagaimana nanti tidak mampu mengunyah dengan baik, nutrisi berkurang. Bayangkan hal-hal yang terkeras dalam yang kita makan mungkin harus melalui gigi, dan tentu bagaimana kalau misalnya tidak terkunyah sempurna oleh gigi kita masuk ke dalam lambung kita, Dok ya. Ini sangat berpengaruh juga. Dan ini sangat mempengaruhi produktivitas kita, kenyamanan kita. Kan kalau sakit gigi pasti semua tidak nyaman ya. Biar mungkin tetangga menyanyi kayak kita mau tonjok dia, diam kamu. Jadi biar hidup kita tentram, damai, produktivitas tetap berjalan, itu kita memang sangat disarankan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian ada juga kadang, Dok, ini ya, ketika misalnya sering sakit gigi itu biasanya dengan minum obatan begitu ya, obat kimia begitu, berlangganan dengan obat. Jadi seakan-akan dia istilahnya apa namanya itu, ketika sakit gigi, ketika dia minum obat misalnya obat ini dia langsung reda begitu, akhirnya jadi ketergantungan ini, Dok. Apakah ada imbasnya itu, Dok? Kalau obat itu kan semua obat pasti ada bahan kimia. Betul. Nah, kalau bahan kimia terakumulasi dalam jangka waktu yang panjang dan tidak sesuai dengan resep dokter, itu bisa bermasalah pada organ lain, misalnya hati, ginjal. Dan kalau gigi itu sebanyak apapun obat yang kita konsumsi, kalau dia tidak dirawat giginya, sumber masalahnya ini tidak diselesaikan, akan muncul terus sakit giginya. Jadi mungkin habis minum obat ini dia kurang rasa sakitnya, tetapi akan muncul lagi. Jadi habis kalau masa obatnya sakit lagi. Jadi biar 1 galon air, 1 galon obat dia minum, 1 karung tablet dia minum,
tidak akan sembuh sakit giginya kalau tidak dirawat. Jadi memang harus datang. Iya. Datang diobati. Iya. Jadi kadang kita hanya mengobati efeknya. Iya, keluhannya saja. Bukan pada sumbernya. Iya, betul. Jadi mungkin sahabat budaya tentu perlu kita ketahui bahwa sebenarnya harus ada perawatan khusus terhadap gigi kita agar jangan sampai nanti kita sudah merasakan betul sakitnya gigi baru datang ke dokter gigi. Iya, benar. Nah dok, ada juga banyak orang yang takut ke dokter gigi karena stigmanya, mungkin karena itu tadi takut entah bagaimana, karena apakah dalam hal peralatannya atau mungkin apalagi kalau lihat alat-alat pencabut giginya itu mungkin ya yang membuat orang biasanya jadi agak-agak mau datang ke dokter gigi. Ya itu jadi memang kadang kita alat-alat gigi tuh ada tangnya, ada alat seperti obeng, ada kayak gergaji, jadi kayak tukang ya kadang alatnya, dan ada kayak jarum tajam ya. Disinilah tugasnya dokter gigi untuk memberi kepercayaan kepada pasien bahwa saya ini mampu mengerjakan gigi Anda dan dengan aman. Jadi biasanya kita membangun trust dulu, rasa kepercayaan kepada pasien. Dan sebenarnya walaupun mengerikan bentuk alatnya, tidak menakutkan itu sebenarnya ya. Karena alat itu diperuntukkan sesuai dengan bentuk anatomi gigi dan tidak menyakiti. Tujuan alat ini walaupun bentuknya menyeramkan, dia tidak menyakiti, tetapi dia membantu untuk mengerjakan ataupun membersihkan gigi kita. Misalnya bur ya, kadang bunyinya mengerikan. Kadang kita dokter kalau dilihat pasiennya agak takut, biasanya kita temani cerita atau kita kasih tontonan yang bisa mengalihkan perhatian pasien. Jadi pokoknya pertama sih kita membangun rasa kepercayaan. Jadi kalau kita sebagai pasien takut sama alat-alat, ya bagaimana kita membangun kepercayaan kepada pasien bahwa oh dokter ini mampu menangani masalah saya dengan baik. Jadi seperti itu ya sahabat budaya. Dan tentu terkait dengan kesehatan gigi dan mulut ini sebenarnya terpisah ya dok ya untuk pemeriksaannya, atau memang dia dalam satu kesatuan. Dalam satu kesatuan ya. Jadi kalau kita memeriksa gigi, gigi itu kan ada jaringan pendukungnya, ada gusi, ada tulang, ada tulang alveolar di bawah gusi ya. Itu merupakan satu kesatuan. Jadi kalau kita memeriksa gigi, ya tentunya kita melihat kondisi sekeliling gigi tersebut, bagaimana gusinya, apakah ada sariawan atau tidak, bagaimana gusinya, apakah ada peradangan atau tidak. Jadi bukan cuma giginya saja yang kami periksa, itu pemeriksaannya secara keseluruhan. Iya. Dan tentunya sahabat budaya mungkin ada kaitan keluhan dengan gigi dan mulutnya, itu juga bisa bergabung di 0811 400 9250. Siapa tahu ada pendengar kita yang mau tanya-tanya dengan dokter kita, atau bisa juga kirim pesan singkat di 0811 400 9250. Kemudian dok, lebih lanjut lagi berkaitan dengan pemeriksaan gigi dan mulut. Kalau misalnya nih dok ya, ada misalnya sahabat budaya kita yang ingin konsultasi langsung dengan dokter Nur Fadilah, itu biasanya di mana tempat prakteknya nih dok? Kalau saya di Rumah Sakit Islam Gigi Mulut di Kakak Tua, di Kampus 1, sama ada klinik di depan Mitra 10, klinik Parakita. Iya. Dan kaitannya dengan gigi dan mulut ini, tentu banyak hal yang juga perlu kita ketahui ya terkait dengan hal tersebut. Termasuk itu tadi bahwa bukan satu-satunya jalan alternatif untuk mencabut gigi ketika sakit. Nah, kadang ada orang yang misalnya dok ini, misalnya tengah malam sakit gigi, terus mau ke dokter kan agak susah juga ya karena malam hari.
Kira-kira ada nggak yang menjadi alternatif dulu ini dok untuk meredakan sakit gigi itu sendiri? Ya, misalnya, untuk kondisi emergensi ya dok ya. Untuk kondisi emergensi kita sebenarnya ada berbagai cara untuk mengurangi. Ya, mengurangi. Dan tiap orang itu beda-beda. Ya. Ada yang ngaruh, misalnya kita pakai bahan-bahan alam, berkumur dengan air garam hangat yang paling sering ya. Air garam hangat kita campurkan ke dalam garam, kita campurkan ke air hangat, kemudian kita berkumur-kumur. Dan biasanya sih penyebab sakitnya itu misalnya ada nyelip makanan, jadi kita berusaha angkat dulu itu kotoran, jadi disikat baik-baik daerah yang sakit, terus berkumur. Dan banyak bahan alami yang punya kandungan antibakteri, dan biasa masyarakat untuk langkah darurat ya, mereka menempelkan bahan tersebut ke dalam gigi, misalnya bawang putih, terus cengkeh, ya. Tapi itu sifatnya cuma emergensi ya. Dia tidak sama tadi, dia cuma membantu meredakan dalam waktu singkat, tetapi tidak berlangsung lama. Biasanya akan muncul kembali. Iya. Jadi dia cuma membantu dalam waktu beberapa waktu saja. Tetap giginya, kalau gigi itu kalau sudah bermasalah harus diobati, harus didatang untuk dilakukan tindakan. Tidak cukup untuk meminum atau menempel bahan-bahan tertentu saja. Nah, kalau masalah ukuran bagaimana kita mengetahui kondisi gigi kita ini apa sakit atau tidak, ini dok, kan banyak juga sih misalnya orang yang tidak pernah sakit gigi tetapi sebenarnya banyak yang sudah keropos gitu. Iya. Itu gimana anunya ini dok, supaya masyarakat juga penting untuk menyadari hal ini, bahwa jangan sampai itu tadi sampai hancur betul baru bisa datang ke dokter gigi, nanti sakit baru datang. Nah itu seperti apa untuk membangun kesadaran ke masyarakat ini? Tiap hari kan pasti kita bercermin ya, bercermin biasa kita buka mulut kelihatan. Kalaupun kita merasa kenapa kayak ada aneh-aneh lidahnya, pasti bukan, lidahnya ada rasanya dari sisi permukaan yang kanan dengan kiri ini ada beda ya, betul ya. Jadi kita dari sensasi lidah, dari melihat dengan bercermin, dan itu tadi tiap 6 bulan disarankan memang datang ke dokter gigi untuk dibantu periksa. Iya, itu jadi, dia. Iya. Kita harus menyediakan waktu lah, 1 tahun 2 kali, cuma 2 kali. Investasi termahal juga sebenarnya itu dari gigi ya dok ya. Masa datang ke mall misalnya dalam 1 kali 1 minggu kita bisa. Dan kalau lebih cepat diatasi tadi kan biayanya juga lebih murah biasanya. Jadi nanti terkadang dia rasakan mahalnya itu ketika sudah hancur betul semua bersamaan, baru dia mau perbaiki. Nah kalau sudah sisa akar, biar mau bayar 100 juta untuk mengembalikan gigi aslinya, kami tidak bisa bikin apa-apa. Oh, jadi itu dok misalnya begini, sudah misalnya ada apa namanya gigi yang bagian dalam itu ya, gigi geraham ya? Iya, gigi geraham. Geraham itu yang di dalam. Nah meskipun itu sudah hancur setengah ya, masih bisa dirawat. Masih itu bisa. Ya? Oh. Jadi dilihat dulu kondisinya. Biasanya kita lakukan foto ronsen ya. Kita lakukan pemeriksaan penunjang. Kita lihat kondisinya di dalam. Kalau akarnya masih sehat dan misalnya mahkotanya tadi yang 4 tonjolan itu 2 yang hilang, ya kita masih bisa melakukan perawatan. Tentunya dengan melihat kondisi jaringan tadi, tulangnya bagaimana, adakah kelainan di ujung akarnya, akar giginya yang tidak kelihatan kasat mata, tapi dari ronsen misalnya dia ada patah, berarti itu tidak disarankan. Jadi harus diperiksa dulu secara menyeluruh. Jadi bukan pasien yang menentukan dicabut atau tidaknya. Biasanya sih kita jelaskan ada beberapa alternatif perawatan untuk yang memilih perawatannya tetap kepada pasien. Oh gitu ya. Nah terkadang ada juga kan gini dok, misalnya sakit sekali, tidak pernah berhenti sakitnya, hingga akhirnya si pasien ini misalnya datang ke dokter gigi. Dia datang tujuannya memang untuk mencabut
Tapi dokter misalnya tidak menyarankan masih bisa, tapi tetap ngekeh untuk mencabutnya hingga menimbulkan pendarahan, dok. Itu kira-kira apakah memang bisa menyebabkan orang istilahnya, karena pernah saya dengar ada kejadian seperti itu ya dok ya, cabut giginya langsung pendarahan akhirnya meninggal, dok. Iya. Itu kira-kira apakah memang dalam kondisi sakit gigi ini tidak boleh dicabut atau bagaimana? Ya, kita periksa dulu semuanya ya. Jadi kalau ada pasien yang mau datang cabut gigi, itu kita tidak langsung Iya dok. memenuhi kemauannya pasien, tapi iya. kita melalui pemeriksaan. Kalau memang indikasi pencabutan, ya Iya. kita cabut. Iya. Nah, kalaupun tadi misalnya sebenarnya masih bisa dirawat, tetapi pasien tetap Mau kekeh dicabut, iya. untuk dicabut, itu berarti pilihan perawatan sudah ditentukan sama pasien. Iya. Biasanya kita buat surat persetujuan tindakan, iya, bahwa iya. kita sudah memberikan penjelasan bahwa sebenarnya ada alternatif lain selain pencabutan. Iya. Dan itu kalau sudah disetujui sama pasien dan sudah ada buktinya, ya kami biasanya tetap melakukan pencabutan, tetapi dengan kondisi sistemik pasien baik. Iya. Misalnya tadi tensinya bagus, gulanya bagus, terkontrol. Kadang juga kan pasien tidak jujur, ini Iya. sakit atau tidak? Enggak, padahal Iya. sebenarnya sakit. Itu akan kelihatan pas pencabutan. iya. Karena kadang pas sudah dibius, sudah pucat semua gusinya, pas mau dicabut, ternyata baru pasien merasakan kesakitan. Jadi sebenarnya akan kembali ke pasien sendiri kalau dia tidak jujur. Iya. Efek itu akan kembali ke pasien, bukan ke kita, ke dokter giginya. Jadi kalau berobat, ya usahakan untuk memberikan informasi sejelas dan sebenar-benarnya, supaya diagnosa nama penyakit dan perawatan itu sesuai dengan kondisi real pasien. Kalau ada hal yang tidak disampaikan, itu bisa mengelabui hasil pemeriksaan dokter. Jadi perawatannya akan tidak tepat karena ada hal yang disembunyikan. Jadi kalau datang ya berbicara yang jujur. Kalaupun memang mau sekali ya, disampaikan sama dokternya saja. Sakit sekali sebenarnya nih, tapi saya mau sekali cabut. Lebih bagus jujur. Betul. Jadi nanti kita bisa kasih alternatif lain, pertimbangan. Kemudian ini dok ya, mungkin selain tadi faktor dari sisi makanan supaya gigi tidak gampang keropos, mungkin ada tips-tips dok untuk masyarakat kita nih supaya gigi nggak gampang keropos begitu ya. Ada mungkin hal-hal yang perlu, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa kita lakukan untuk perawatan gigi kita. Misalnya mungkin jangan makan makanan yang panas-panas begitu ya. Atau ada tips kalau yang ada perubahan suhu terlalu cepat, misalnya makan bakso itu kan paling enak, dok. minum es teh ya. Jadi diusahakan untuk menghindari perubahan suhu terlalu cepat. Sama dengan benda yang disimpan di luar yang kena terik matahari tiba-tiba hujan itu kan lebih cepat rapuh kan dibanding yang di dalam rumah yang suasana suhunya itu tetap. Jadi memang perubahan suhu dalam rongga mulut juga akan mempengaruhi kondisi gigi. Sama dengan yang tadi ya, makan bakso, jangan usahakan menghindari adanya perubahan suhu yang mendadak dalam rongga mulut. Jadi misalnya panas, jangan dikasih yang dingin begitu dok ya. Dihindari perubahan suhu. Iya. Oh, tapi kalau misalnya makan makanan yang panas itu, misalnya nasi lah ya, dalam kondisi panas kita makan, kita kunyah, itu enggak terlalu mempengaruhi ya dok ya? Sebenarnya gigi ini tahan terhadap panas. Bahkan setelah kayak korban bom itu kak, dok. Itu bisa dideteksi mayatnya dari gigi karena giginya masih utuh. Iya, jadi betul. Sebenarnya tahan sekali nih gigi sama tulang ya. Dia tinggi terhadap tekanan panas dan tekanan ini gebrak. Itu sebenarnya kuat sekali giginya. Cuman kalau selalu terpapar pasti terkerok dengan sendirinya. Tahan panas, tahan dingin. Dan tentu itu tadi sarannya dok ya, jangan dipertemukan antara kondisi yang panas dengan yang dingin itu sendiri. Jadi perubahan suhu yang
fluktuatif cepat ya dalam ini akan mempengaruhi juga kondisi gigi. Ini sangat menarik sebenarnya perbincangan kita dok, tapi mungkin karena waktu yang sangat terbatas, ada mungkin yang ingin disampaikan dulu dok ini kepada pendengar kita supaya lebih termotivasi lagi, lebih care lagi terhadap kebersihan gigi dan mulut. Tentunya ini merupakan mahkota yang paling penting kita pelihara, tapi terkadang jarang kita perhatikan ini dok. Silakan. Ya, jadi gigi itu memang kalau dilihat kecil, jangan dianggap sepele, karena gigi itu sangat banyak manfaatnya, bukan sekedar hanya untuk pengunyahan, untuk pemenuhan nutrisi kita, tapi dia juga punya efek estetik. Estetik ini akan membangun percaya diri. Betul. Dan kalau kita biarkan sakit, ya seperti tadi yang kita cerita sebelumnya, akan mengganggu produktivitas. Kita uring-uringan, bekerja tidak fokus, dan tidur tidak nyaman, ya. Dan pokoknya banyak efek kalau kita tidak menjaga. Iya, apalagi kalau sampai sudah mengganggu orang lain. Iya. Kan ada juga dok begitu. Orang yang ini dia terganggu karena efek dari sakit giginya itu. Iya. Jadi jaga kebersihan gigi mulut ya, minimal tadi makannya diperbaiki, konsumsinya, kemudian membersihkan sikat gigi teratur 2 kali sehari, dua kali dalam sehari dengan cara yang benar. Jadi sikat gigi itu juga ada caranya kak. Betul, Kemudian rajin untuk kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Jadi bisa ke rumah sakit Islam gigi mulut di Kakak Tua ya kak. Iya, siap dok. Nah yang belum sempat mungkin belum sempat ada yang masuk ya. Kita ada teledentistry tanggal 23, 24, 25 Oktober 2023. Masih rangkaian bulan kesehatan gigi nasional. Jadi sahabat budaya bisa ikut bertanya dan itu semua free. Tapi ini sudah ada yang mau bertanya. Oh iya boleh. Akhirnya terpancing untuk bertanya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Waduh, sayang sekali. Malu-malu mungkin dok ya. Ini memang agak sensitif kalau masalah gigi dan mulut. Mungkin banyak yang mau bertanya sebenarnya, tetapi agak-agak malu mengungkapkan keluhannya. Tapi tidak apa-apa lah ya. Kalau misalnya memang tidak bisa disampaikan lewat udara. Tadi ada pesannya tadi dokter bahwa ada bisa. Kegiatan teledentistry tanggal 23 sampai 25 Oktober 2023. Iya, oke. Baik dok, terima kasih atas inspirasinya di pagi hari ini jelang siang. Tentunya mudah-mudahan juga waktu yang cukup sibuk tetapi diwakafkan sedikit untuk berbagi ke pendengar kita ya dok ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah bagi pendengar kita, apalagi ketika berbicara dengan kesehatan yang merupakan investasi paling tertinggi sebenarnya dalam diri kita. Terima kasih dok atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.